Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, saya guru SMKN 2 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas problematika dalam pembelajaran PKN pada saat kemarin era COVID-19, terutama di sekolah saya yaitu di SMKN 2 Kota Cirebon. Pembelajaran PKN itu adalah pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan aspek spiritual, rasional, emosional, sosial, tanggung jawab, dan keikutsertaan sebagai warga negara yang baik. Pembelajaran daring sebagai alternatif pembelajaran pada kondisi pandemi COVID-19, di mana pembelajaran tetap berlangsung di rumah sehingga dapat mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran daring menggunakan akses internet untuk menghubungkan pembelajaran daring menggunakan aplikasi yang mendukung seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, UKS Maga, Microsoft Teams, Sambro, Edmodo, YouTube yang mendukung pelaksanaan pembelajaran PPKN pada peserta didik SMKN 2 Kota Cirebon. Deskripsi permasalahan dalam pembelajaran PKN. Pada saat pembelajaran daring, saya menghadapi beberapa hambatan, terutama pada mata pelajaran PKN, seperti kuota yang dimiliki oleh siswa dan koneksi internet. Banyak beberapa siswa yang memiliki keterbatasan kuota ataupun koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengganggu aktivitas pembelajaran daring. Kemudian pelaksanaan pembelajaran karena menggunakan media daring, kadang-kadang kita sebagai guru itu mengalami kesulitan ketika menyampaikan materi karena ada beberapa siswa yang tadi berkaitan dengan koneksi internet yang tidak stabil sehingga apa yang kita sampaikan kadang-kadang itu tidak tersampaikan dengan maksimal atau optimal kepada anak-anak. Kemudian keterbatasan alat penunjang yang kurang mendukung. Jadi peralatan di sini yang baik dimiliki oleh siswa ataupun oleh guru itu terbatas dan kurang mendukung. Misalnya HP atau handphone yang dimiliki anak itu tidak support sistemnya sehingga ketika guru menggunakan sistem menggunakan media daringnya berupa Zoom meeting itu ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Kemudian pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar serta penguasaan aplikasi pembelajaran daring juga berpengaruh. Jadi ada beberapa siswa yang tidak memiliki kemampuan atau tidak menguasai aplikasi pembelajaran daring sehingga mereka ketika kami menggunakan beberapa aplikasi atau fitur yang mendukung pembelajaran daring, mereka selalu beralasan bahwa mereka tidak bisa ikut dalam proses pembelajaran itu karena mereka tidak paham bagaimana menggunakan atau memakai fitur-fitur yang ada di handphone mereka ataupun komputer mereka. Nah, dari permasalahan tadi saya menemukan beberapa alternatif solusi dari permasalahan tadi. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus memilih metode yang tepat sehingga dapat menghasilkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya umpan balik dapat mendorong siswa untuk dapat mengutarakan gagasan peserta didik yang dapat mengembangkan keaktifan peserta didik. Pada pembelajaran daring diperlukan kerjasama antara guru dan peserta didik supaya pembelajaran dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi selain menggunakan media pembelajaran yang berhubungan langsung dengan media-media pembelajaran seperti Zoom Meet dan lain sebagainya, guru juga harus kreatif untuk mendorong siswa belajar di rumah dengan mandiri, ditunjang dengan semangat untuk mempelajari fitur-fitur pembelajaran secara daring sehingga nanti pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian alternatif yang kedua adalah sekolah dapat mengadakan kegiatan pelatihan untuk guru dalam meningkatkan keterampilan dalam penguasaan aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Zoom Meet, Google Meet, YouTube, dan sebagainya.
Jadi, guru di sini mempunyai aplikasi atau menguasai aplikasi pembelajaran tidak hanya satu jenis, tetapi beberapa jenis. Ketika siswa tidak bisa menggunakan aplikasi ini, guru bisa mencari alternatif pemesahan atau alternatif penggunaan media pembelajaran daring yang lainnya yang paling mudah dan bisa dikuasai oleh siswa sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, hasil dari permasalahan masalah pembelajaran PKN secara daring tadi adalah guru itu harus dapat mensukseskan pembelajaran daring itu harus didukung atau mendapatkan bantuan dari semua komponen seperti sekolah, siswa atau murid, orang tua ataupun masyarakat serta lingkungan, terutama sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Antara lain tersedianya aplikasi yang mendukung pembelajaran daring seperti Zoom Meet dan lain-lain dan pemberian bantuan kuota kepada siswa. Meskipun dalam kenyataannya bantuan kuota yang diberikan pemerintah kepada siswa kadang-kadang tidak bisa digunakan dengan beralasan dapat digunakan tapi harus disertai dengan berbagai syarat yang justru itu membingungkan siswa sehingga siswa menjadi antipati terhadap pembelajaran daring. Nah, sumber rujukan atau pemecahan masalah pembelajaran daring untuk mata pelajaran PKN tadi adalah saya sebagai guru itu harus meningkatkan penguasaan aplikasi yang mendukung pembelajaran daring yang juga sekaligus harus dikuasai balik oleh siswa maupun guru seperti aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, UKS Maga, Edmodo, YouTube yang mendukung pelaksanaan pembelajaran PKN secara daring pada peserta didik SMKN 2 Kota Cirebon. Sehingga nanti tujuan pembelajaran itu akan dapat terlaksana. Meskipun tidak bisa maksimal seperti kalau kita mengadakan pembelajaran tatap muka yang sewajarnya. Nah, mungkin itu saja permasalahan yang saya hadapi sampai ke solusi permasalahannya. Mudah-mudahan pembelajaran lewat daring ini tidak hanya berakhir pada saat pandemi COVID-19 berakhir, tetapi merupakan tambahan ilmu pengetahuan yang bisa kita gunakan pada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Jadi kita bisa mengaplikasikan penguasaan pembelajaran daring ini bukan hanya untuk KBM pada saat pandemi, tapi kita juga bisa memvariasikan pembelajaran tatap muka nanti dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dalam pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.